mau saya, kita yang bukan titelnya kiai, ngapain mempermasalahkan, ini kan ilmunya Allah. Saya ngomong begini, kalau nggak seizin Allah nggak mungkin. Pastilah udah seizin Allah. Kenapa digibahin? Kenapa dijulitin? Nggak boleh dong. Makanya kan saya tanya, Allah, kenapa tamu RDAY hajatnya lemot? Kenapa tamunya RDAY hajatnya kok lemot? Jawaban Allah satu. Karena tamunya RDAY yang lemot penyebabnya cuma 2 Ji. Apa tuh Allah? Julid sama gibah. Terangin, pinjam mic bentar. Pinjam. Yuk. Terangin. Apa yang diartikan julid di mata Allah, apa yang diartikan gibah di mata Allah? Ya. Jadi julid itu formula kesimpulan kata singkat dari sifat 18 yang ada di depan kita semua itu. Kesimpulan utamanya adalah julid dan gibah. Julid itu arti umumnya adalah nyinyir. Nyinyir itu ngomongin orang, pasti yang diomongi yang negatif. Itu ngomongin orang. Masih lumayan. Kalau nyinyir ke orang, resikonya hanya hubungan orang per orang. Kita dengan teman ngomongi tetangga. Dengan tetangga ngomongi tetangga satunya, nyinyir. Nah, yang dipersoalkan Pak Haji ini, di samping kita nyinyiri orang lain, nyinyiri siapa yang tidak kita suka, orang nyinyir itu adalah seperti ini. Orang yang nyinyir itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak senang kalau orang lain senang. Dan dia menjadi senang kalau orang lain tidak senang. Paham maksudnya? Jadi, ulangi lagi. Anggap aja ini namanya blow on. Jadi ulangin. Orang nyinyir itu adalah orang yang senang kalau orang lain itu tidak senang. Jadi kalau orang lain sedih, dia malah senang. Dia menjadi sedih kalau orang lain senang. Ulangi lagi, si blow on. Orang nyinyir itu kalau melihat temannya senang, dia menjadi sedih. Orang nyinyir itu menjadi sedih kalau melihat temannya senang. Orang nyinyir itu kalau melihat temannya sedih, dia senang. Hebat ya? Jadi senang melihat orang sedih. Sedih melihat orang senang. Itu orang nyinyir, orang julid. Hah? SMS. Oh iya, SMS. Biar ingat. Ulangi lagi. Ini si blow on agak bingung. SMS. Sudah lupa tuh SMS karena sudah diganti WhatsApp. Ya. Sudah jarang SMS-nya sudah jarang dipakai. SMS. Senang melihat orang sedih melihat orang senang. Kompak. SMS. Senang melihat orang sedih melihat orang senang. Sekali lagi kompak. SMS. Senang melihat orang sedih melihat orang senang. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Itu melihat orang. Yang dimaksud lebih dalam dari Pak Haji adalah kita julid dan nyinyirnya kepada Allah. Orang saja kalau kita nyinyiri, kita julidin, orang tahu kita julidin, orangnya jengkel nggak sama kita? Jengkel. Orangnya jadi murka kepada
kita, orangnya jadi marah kepada kita. Apalagi kalau kita julidnya, nyinyirnya kepada Allah. Gimana nyinyirnya kita kepada Allah? Kita seperti itu, merendahkan Allah, menghina Allah, kata Pak Haji. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan Allah semata. Kita tidak yakin akan takdir Allah. Tidak yakin bahwa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Kita ragu-ragu bahwa hajat saya akan terkabul. Kita takut kalau besok tanah kita dilelang. Itu kita termasuk julid. Kita nyinyir kepada Allah. Padahal kita harus berprasangka baik terus kepada Allah. Itu orang yang julid. Nah, yang kedua tadi Pak Haji sampaikan apa? Ghibah. 11-12. Orang ghibah itu Gibah. Kalau hibah mah celana dalam, dihibahkan sama suami. Orang ghibah. Gibah. Ya. Orang ghibah. Ghibah itu bahasa Celana dalam. umumnya. Bahasa gampangnya itu adalah gosip. Gosip. Semakin digosok, makin sip. Gosok. Ghibah ya. Jadi ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Kita bicara dengan suami, kita bicara dengan istri, dengan teman, tentang seseorang. Kalau yang kita bicarakan itu benar adanya, kita bicara dia jelek, ya memang jelek. Ya benar Pak ya jelek ya, benar. Itu namanya ghibah. Tapi kalau kita bicarakan tentang orang itu ternyata tidak benar, itu namanya fitnah. Kalau ghibah itu kata Nabi seperti orang yang suka makan bangkai saudaranya. Jadi digrogoti saudaranya sudah meninggal masih dimakan. Kayak Sumanto. Sumantonya madep kemana lihatnya? Sumanto, ya. Susanto. Dwi Susanto. Jadi itu ghibah. Nah, kalau fitnah ghibah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan lebih kejam daripada ML. Kan dibunuh, celep. Iya, membunuh. Iya, karena katanya ML itu kita membunuh setan. Membunuh setan, ya benar, dibunuh. Dibunuh satu tempat. Ya. Bunuh Yahudi. Yang Pak Haji maksud tadi, ghibah kita kalau sudah bicarakan tetangga, ibu-ibu itu sudah biasa. Yang dimaksud adalah ghibah terhadap diri sendiri pun juga. Ghibah diri sendiri, merendahkan dirinya. Saya kurang apa ya tadi dijawab aja, kurang ajar tadi. Ya, kurang, saya merasa kurang saya kok tambah sedih. Ini nelangsa ya. Kalau orang Jawa nelongso. Menghibai diri sendiri. Nelongso. Apalagi kita menghibah diri sendiri, menghibahnya kepada Allah. Sama dengan yang tadi. Allah jadi murka. Dengan orang lain saja kita menjadi penghalang hajat kita terkabul, apalagi kita ghibah kepada Allah. Dalam hati batin merasa Allah tidak adil. Saya kok jadi sengsara seperti ini di usia saya yang sudah jelita. Jelang 50 tahun. Yang sudah lolita. Lolos 50 tahun. Juga masih
belum berhasil. Nah, ini kita namanya ghibah kepada Allah. Nah, ini harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai dua sifat ini yang merupakan kesimpulan rangkuman dari sifat 18. Kenapa sifat ghibah, kebiasaan julid itu menjadi rangkuman ini? Orang ghibah, orang julid itu awalannya berawal dari jengkel. Dengan jengkel, orang pasti mancing jengkel, pasti kepancing jengkel. Akhirnya lama-lama dia juga ngeluh. Tadi kan ngeluh, sedih, murung, gelisah, gundah. Namanya juga ghibah, pasti bawel, pasti cerewet. Orang ghibah, orang julid itu bawaannya cemburu terhadap yang dia lihat, terhadap orang lain. Bawaannya begitu. Orang ghibah itu bawaannya mesti mikir gimana caranya dia bisa bangkrut, gimana caranya dia bisa jatuh. Jangan menyalip. Kok menyalip? Menyalip. Jangan mendahului saya, jangan melampaui saya. Cemburu. Akhirnya dengan cemburu itu timbul rasa dendam. Pokoknya harus saya jatuhkan. Keprimen carane. Bagaimanapun caranya. Itu orang julid diawali dari suka, ghibah, akhirnya timbul rasa julid, dendamnya luar biasa. Pokoknya harus saya jatuhkan. Ustaz, punten, tadi kan ghibah itu juga sama juga cemburu ya. Jadi ketika tetangganya beli mobil Pajero, dia beli Panadol. Iya, jadi biasanya harusnya Pajero, tapi disingkat sama dia, panas jobon jeru. Panadol, obat panas jero. Panas jeru. Ada juga kalau di tempat saya, Pajero itu mobilnya pas sesedek di jero. Artinya apa? Muatannya banyak banget kayak angkot. Dendam. Akhirnya orang ghibah, orang julid itu pasti dendam, terus ucapannya jadi ketus. Gak enak didengar. Ucapannya pasti jelek-jelek, menjatuhkan, nyinyir tadi itu. Bawaannya mukanya pasti suntuk, jutek, dan muka suntuk. Masuk semua dari dua sifat. Apa? Ghibah dan julid. Maka ini harus dibuang jauh-jauh. Buang. Disobek-sobek. Jangan dipelihara. Pelihara. Peli sendiri. Hara sendiri. Jadi pelihara. Peli tahu kan artinya? Alat kelamin laki-laki, bahasa Jawa. Bahasa Jawa alat kelamin laki-laki namanya apa? Peli. 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 Harus dibuang jauh-jauh, jangan dikoleksi. Suka ada. Siapa ngoleksi peli? Oh, nyindir. Harus yang dibuang. pertama panjang. Kedua besar. Pendek. Ketiga total. Dimension. Keempat. Tulalit. Keempat belok ke kiri. Bengkok. Belum Pak. Lagi pencarian. Iya, jadi harus dibuang jauh-jauh, jangan bersemayam di hati kita. Karena kalau ini bersemayam, kata Allah, hidupmu pasti akan rugi. Akan selalu mengalami kerugian. Ada ayatnya emang. Ayatnya ada di surat As-Sams. Wasamsi waduhaha. Ambil langsung di tengahnya. Qad aflaha man
Zakah, jangan kebalik. Ya, jadi qad pasti, sungguh, ya Pak Yai. Sungguh, pasti. Di penguat itu qad aflaha. Apa Yai? Beruntung. Pasti kamu hidupmu selalu beruntung. Usahamu selalu mujur. Proyekmu selalu menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan. Syaratnya apa? Zakah, bersihkan hatimu.